Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, saya Ririn Dewi Karmila dengan NIM A310190092. Saya Lia Safitri dengan NIM A310190096. Saya Ramadhani Putri Utami, NIM A310190100. Di sini kami akan membicarakan tentang masalah interferensi bahasa dengan judul Krisis Berbahasa Indonesia. Masih diperluin kan, karena mau nggak mau kita tinggal di Indonesia, kita juga harus belajar Indonesia. Tapi bukan berarti kita kalau misalkan ngomong bahasa Inggris itu kita jadi so Inggris. Harus, kalau kata saya harus, karena ini Indonesia, bukan negara luar. Data dari situs Tweetbinder dalam 1 minggu ini saja tercatat total lebih dari 1.200 tweet penggunaan tagar anak Jaksel. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa yang baik dengan bahasa yang benar. Bahasa yang baik adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan norma yang berlaku dalam kemasyarakatan. Bahasa yang benar adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah atau aturan dalam berbahasa Indonesia. Saya akan membahas mengenai interferensi bahasa dengan bahasa gaul. Interferensi bahasa adalah kekeliruan yang disebabkan oleh adanya pengucapan atau ujaran suatu bahasa terhadap bahasa lain yang mencakup pengucapan satuan bunyi, tata bahasa, dan kosakata. Bahasa gaul adalah cabang bahasa Indonesia yang umumnya sering digunakan di antara remaja, dikarenakan remaja memiliki bahasa tersendiri untuk mengekspresikan diri mereka. Munculnya bahasa gaul terjadi karena dinamika kehidupan masyarakat ditambah perkembangan situs jejaring sosial media, sehingga menambah pesat perkembangan bahasa gaul. Berikut ini contoh pencampuran bahasa di salah satu akun TikTok. Halo everyone, nah buat kalian yang pecinta lipstick wajib banget ya punya lip gloss dari Dangu Beauty. Aku juga pakai ini dan kebetulan banget lipsticknya habis, makanya aku senang banget bisa dapat ini lagi. Aku amazed banget ya sama brand lokal yang satu ini karena teksturnya yang emang bagus banget. Jadi dia itu silky smooth matte tapi nggak nge-crack dan juga nggak bikin bibir jadi kering. Well guys, aku baru aja selesai baca-baca komen dari kalian dan aku nemu komen yang ini. But anyway, aku juga senang banget ya karena ada fitur lebih dari 1 menit ini. Jadi aku bisa cerita tentang pengalaman aku di blacklist sama Qatar Airways secara detail ke kalian. Budaya berbahasa pada saat ini adalah banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa gaul, singkat-singkatan, dan pencampuran bahasa asing. Ini adalah contoh penyimpangan dari masuknya bahasa Indonesia ke dalam istilah-istilah bahasa asing sesuai dengan sifatnya sebagai bahasa represif. Sangat membuka peluang untuk adanya pencampuran bahasa. Semakin kesini, bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya semakin diagungkan. Dan muncullah anggapan bahwa mampu berbahasa Inggris atau bahasa asing lainnya merupakan ukuran derajat seseorang. Melihat kondisi demikian, bahasa Indonesia dianggap bahasa yang miskin, tidak mampu mendukung ilmu pengetahuan modern. Menurut budayawan Ridwan Saidi, paduan bahasa Indonesia dengan bahasa asing sudah terjadi bahkan sebelum zaman kolonialisme. Salah satu faktornya yaitu perdagangan dan pernikahan antar budaya. Lambat laun, pemerintah kala itu juga pernah menertibkan warga untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk mengatasi hal tersebut, kita sebagai generasi muda dapat melakukan beberapa langkah pencegahan seperti menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis berbahasa, lalu menanamkan kecintaan berbahasa Indonesia terhadap generasi muda saat ini. Bahasa yang baik mencerminkan identitas bangsa.